Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Elis dalam pembelajaran jarak jauh kita. Kali ini Bu Elis akan menemani kalian untuk belajar IPA dalam materi rangkaian listrik. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari adalah mengenai rangkaian listrik, apa saja macam-macam rangkaian listrik, dan lainnya. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian saksikan hari ini, ilmu yang kalian peroleh hari ini bisa menjadi bermanfaat dan berkah untuk kalian. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Jika teman-teman sudah siap, maka pastikan teman-teman sudah berada posisi duduk yang enak ketika menyaksikan video ini dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting menurut kalian. Hal-hal yang penting dalam video ini. Tanpa berlama-lama, sekarang yuk kita saksikan video pembelajaran kita hari ini. Saksikan dengan baik ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai rangkaian listrik. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk disaksikan dengan baik ya. Yang pertama adalah mengenai pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Sedangkan alat-alat yang menyusun rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Ada apa saja sih komponen-komponen listrik yang ada? Komponen pada rangkaian listrik pertama terdiri atas baterai, yaitu sumber listrik. Yang kedua ada kabel yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber ke alat elektronik. Yang ketiga ada saklar. Saklar adalah alat yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan aliran listrik. Sedangkan yang terakhir adalah lampu atau yang berfungsi sebagai alat elektronik yang menerima arus listrik. Nah, ini adalah 4 komponen pada rangkaian listrik sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Pertama, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, dan yang kedua berdasarkan susunannya. Jika dilihat berdasarkan mengalir atau tidaknya suatu arus listrik, rangkaian ini terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sedangkan berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Baik, kita akan membahas untuk yang pertama, yaitu jenis rangkaian listrik berdasarkan ada atau tidaknya arus listrik. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Mengapa disebut rangkaian listrik terbuka? Teman-teman bisa melihat pada gambar ini. Disebut rangkaian listrik terbuka karena pada saklarnya ia terputus atau terbuka seperti ini. Nah, jika rangkaiannya terbuka, maka arus listrik yang mengalir dari sumber listrik di sini adalah baterai, maka arus listriknya akan terputus. Nah, jika terputus, maka yang terjadi adalah lampunya tidak menyala atau padam. Nah, teman-teman bisa lihat arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, berarti seperti ini jalurnya. Ketika ada yang terputus salah satunya, maka listrik ini tidak akan bisa mengalir, sehingga menyebabkan alat elektronik yang terdapat dalam rangkaian tersebut akhirnya tidak menyala. Ya, ini adalah rangkaian terbuka. Teman-teman bisa lihat ciri-cirinya, terdapat saklar yang terbuka atau terputus, maka lampunya akan padam. Berikutnya adalah rangkaian tertutup.
Dikatakan rangkaian tertutup karena saklarnya menutup. Lihat, seluruh alirannya tertutup atau menyambung semua. Jika semuanya menyambung, maka alat elektronik yang terdapat pada rangkaian tersebut, pada khususnya lampu, pada gambar ini, dia akan menyala. Kalian bisa lihat aliran arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, teman-teman kalau tidak ada tulisannya mana yang kutub positif, mana kutub negatif, teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Kutub positif pada baterai biasanya terdapat satu tonjolan di bagiannya, sedangkan yang negatif tidak ada. Jadi jika ada tonjolan seperti ini, maka ini adalah kutub positifnya. Selanjutnya adalah rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, rangkaian listrik berdasarkan susunannya yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Ciri-cirinya adalah pertama, rangkaian ini disusun secara berderet. Bagaimana sih maksudnya disusun berderet? Lihat baterainya. Nah, baterai yang disusun kanan kiri seperti ini disebut berderet. Dan lampu yang disusun kanan kiri seperti ini namanya berderet. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri. Nah, rangkaian serinya ada di mana? Di baterainya dan di lampunya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah kabelnya tidak bercabang. Nah, lihat nih teman-teman, kabelnya hanya lurus saja, tidak bercabang. Yang ketiga, jika satu lampu padam, yang lain ikut padam. Nah, karena kabelnya hanya satu jalur, teman-teman, jika salah satu lampu padam, yang ini misalnya putus, maka dia akan memutuskan aliran di bagian sini. Jika alirannya putus, maka lampu di sebelahnya pun akan padam. Seperti itu ya. Jadi untuk rangkaian seri, ciri-cirinya adalah yang terakhir, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Jika satu menyala, yang lain akan menyala. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari rangkaian ini. Kelebihan dari rangkaian seri adalah hemat kabel, karena dia hanya perlu memakai kabel sedikit karena kabelnya tidak bercabang. Sedangkan kekurangannya, hambatannya besar. Karena hambatannya besar, maka nyalanya pada lampunya juga lebih redup. Dan dia lebih boros energi. Baiklah, berikutnya kita akan bahas ke dalam rangkaian listrik yang kedua, yaitu rangkaian listrik paralel. Ciri-cirinya adalah disusun secara bersusun atau bertingkat. Nah, maksudnya bersusun seperti ini ya. Nah, atas bawah. Ciri-ciri yang berikutnya, kabelnya bercabang. Nah, lihat ini, kabelnya bercabang jadi 2, 1, 2. Nah, ini adalah ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel. Yang berikutnya adalah jika satu lampu padam, yang ini misalnya kita padamkan, maka yang lain tidak ikut padam, tetap menyala. Kenapa? Karena mereka memiliki jalur yang berbeda. Jika yang di atas diputus, nah yang bawah masih bisa menyala karena jalurnya berbeda, jalur arusnya berbeda. Jadi itu ya ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel. 1. Disusun secara bertingkat atau bersusun. Yang kedua, kabelnya bercabang. Dan yang ketiga, jika satu lampu padam, yang lain tidak ikut padam atau tetap menyala. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada rangkaian listrik paralel adalah pertama, hambatannya kecil. Karena hambatannya kecil, maka dia jadi hemat energi dan nyala lampu pun lebih terang daripada rangkaian listrik seri. Jadi rangkaian listrik paralel lampunya menyala lebih terang. Namun ia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah karena kabelnya bercabang menyebabkan
ia membutuhkan banyak kabel dalam proses pembuatannya. Itu dia mengenai rangkaian listrik paralel. Berikutnya adalah rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian listrik yang terdiri dari gabungan rangkaian seri dan paralel. Kalian bisa lihat pada gambar, di bagian mana sih rangkaian serinya? Nah, rangkaian serinya terdapat pada baterai yang disusun secara berderet dan pada lampu di ujung yang disusun juga berderet. Lihat tanda kursornya. Nah, ini adalah rangkaian seri. Lalu di mana rangkaian paralelnya? Yaitu ketika lampu yang pertama dekat baterai terhadap lampu yang kedua, dan lampu kedua terhadap lampu ketiga dan keempat yang disusun seri ini. Jadi lampu yang ini bersifat paralel dengan lampu yang di tengah, dan lampu yang tengah bersifat paralel dengan yang di ujung dekat baterai. Nah, ini disebut dengan rangkaian campuran karena terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagaimana teman-teman bisa dipahami mengenai jenis-jenis rangkaian ini? Insya Allah bisa dipahami ya kak ya. Dan jika sudah, kita akan masuk ke yang berikutnya. Namun sebelum itu Bu Elis ingin mengingatkan kembali bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika salah satu bagiannya ada yang terputus, maka hal itu menyebabkan alat elektronik yang berada di jalur tersebut akan padam. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Agar lebih paham lagi, kita akan latihan soal. Yuk teman-teman saksikan latihan soal berikut ini dengan saksama ya.